Home breeding yang angkatan kedua itu kita lakukan di akhir Maret tahun 21. Sekarang ini Februari pertengahan tahun 22, berarti umur mereka hampir 1 tahun. Sekarang ini saya berbantu dengan beberapa teman mau tangkap mereka satu persatu untuk kita lihat developmentnya seperti apa. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ramadan BP, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi, dan ini pasukan serok siap? Siap. Kita siap serok. Jadi ya udah, kita mau serok satu persatu, kita lihat satu persatu, nanti dibahas ya satu persatu. Ya udah, silahkan ayo pasukan serok. Lu jangan diam aja, lu pegang serokan lo. Encok. Belum apa-apa udah encok. Nah, boleh itu yang Wakudoisu itu buaya boleh. Oh oke. Jadi inilah yang pertama. Sebenarnya perlu plastik. Kok kayaknya jantan ya, tapi gede banget. Kurang airnya. Ini airnya udah dikasih koi anestesia. Chagoi Doitsu. Kalau saya rabas ininya sih kasar ya, kemungkinan jantan kemungkinan. Oke, mulai tenang. Kita ukur 54 ya? Ya. Oke, 54 cm. Dan ini masih tose, jadi umurnya 11 bulan berarti, karena dia lahir di akhir Maret tahun 21. Sekarang pertengahan Februari tahun 22 ya. Ini Chagoi Doitsu. Biasanya Chagoi Doitsu kan bersih semuanya, nggak ada sisik, tapi ini masih menyisakan sisik di punggung, kita juga pernah bahas, dan juga di sisik lateralnya masih ada. Jadi di gurat sisinya ini masih ada barisan sisik juga. Dan ini yang bikin saya senang, ini dari keseluruhan hasil breeding yang di angkatan kedua, ini yang paling saya sukai. Dia masih setengah teler ini karena dikasih koi anestesia. Kita lihat bentar, udah bisa dibalik. Ya kemungkinan jantan ini, kemungkinan jantan, tapi growth-nya ini cepet banget, termasuk yang paling cepet tumbuh ini di antara teman-temannya. Oke, silahkan di shoot nih, dilihat sampingnya. Ini kayak ada bercak-bercak merah gitu ya, atau mungkin dia masih dapat beni dari bapaknya mungkin ya. Kalau sisi satunya sih bersih, lebih bersih. Oke. Ke kolam dulu deh sementara. Pasukan serok masih berjuang nangkep yang lain, ya balikin dulu. Oke. Ya perlu sekitar 1 menit lah ini buat dia sadar lagi, normal lagi. Oke, dapat lagi itu, kebetulan udah dapat lagi. Jadi yang ini biar oke. Ke sana. Chagoi yang tadi adalah Doitsu, tapi masih ada sisiknya di punggung sama sisik di lateral. Kalau ini Wagoi, jadi memang sisik full ya. Ini ya salah satu yang saya juga suka.
karena ibunya memang Wakgoi, sementara bapaknya Doitsu, ya keluarnya ada Wakgoi, ada Doitsu. Jantan atau betina, mungkin jantan juga, banyak yang jantan ya. Jantan ini. Size-nya kita ukur berapa. Sama temannya tadi. Iya 54 ya. Sama persis sama yang Chagoi Doitsu. Oke. Ya kalau kita lihat ikan satu warna, salah satunya kepalanya itu memang harus bersih ya. Ini enggak 100% bersih banget juga enggak, tapi masih oke, enggak terlalu kotor. Jadi ya ini Chagoi yang cakep lah, masih ganteng nih. Ya kalau dari samping kayak begini lah. Yang suka ikan berpunuk siapa nih? Gua kasih nih. Ush. Sorry. Ya ini juga saudara ya, jadi mengingatkan kepada Anda semuanya aja bahwa induknya ini betinanya adalah Ojiba, kemudian bapaknya itu Kohaku tapi Doitsu. Nah ini keluarnya dia nggak Doitsu, Wakgoi ya, tapi ini sebenarnya Chagoi juga, cuman dia hitam, jadi nggak semuanya yang hitam itu sebenarnya Karasu. Ini hitam tapi sebenarnya Chagoi. Kalau kita melihat dari samping, sebenarnya sih coklatnya masih kelihatan. Nah ini ya memang Chagoi ada yang kayak begini, makanya sering orang punya Chagoi jadi hitam ya. Ini yang memang punya bakat hitam. Kalau punya bakat hitam ya udah hitam aja gitu. Jadi begitu dia masuk ke kolam dalam kondisi yang normal, kondisi dia nggak stres gitu ya, udah dia dapat warnanya hitam. Tapi ini sebenarnya kalau masuk ke karantina, dia rada stres gitu, mungkin warnanya bisa jadi rada terang. Ya padahal ini satu indukan, jadi kalau Anda ada yang nanya kok Chagoi saya warna hitam, ya memang dia sebenarnya aslinya hitam. Dan ini bukan Karasu Goi ya, ini Chagoi, tapi memang ya black Chagoi. Ini kalau dari samping masih rada kelihatan. Coklat-coklatnya kelihatan ya. Ini bodinya asik juga, ini berpunuk. Size-nya berapa kita lihat? 35 persis. 35 cm. Umurnya 11 bulan. Dan ya rata-rata yang dia kan satu angkatan ini ada yang gelap, ada yang warnanya terang gitu. Yang hitam-hitam ini rata-rata mereka memang lebih nggak jinak. Kemungkinan ya memang seperti inilah alam ya, jadi memang ada keturunan-keturunan tertentu itu yang dia memang suka melarikan diri, suka ngumpet, makanya warnanya juga gelap. Kemungkinan besar kalau di alam ini kan untuk menghindari penglihatan predator ya, jadi dia sendiri juga kelakuannya memang rada-rada nggak terlalu jinak, jadi pemalu gitulah istilahnya. Oke, sekali lagi ya, dari atas hitam legam begini, tapi sebenarnya dia Chagoi ya. Dari atas hitam, dari samping masih kelihatan coklat. This is black Chagoi.
Dapat. Ya Allah. Lumayan kecil. Hitam. Kohaku ya, jadi induk betinanya Ochiba, induk jantannya Kohaku Doisu. Ini keluar yang Kohaku Wagoi. Ya, ini salah satu Kohaku yang dari satu angkatan ya, the bestnya inilah ya, dari semua sisi, dari berbagai macam sisi. Size nya let's check, 47 ya, umurnya 11 bulan, 47 cm. Growth yang cukup baik saya kira. Feeling saya ini jantan. Ya benar, jantan. Tapi patternnya oke, simple, dan enak dilihat. Warna merahnya, beninya juga kualitinya termasuk oke. Sirojinya bagus juga. This is not top class siroji lah, nggak top class lah sirojinya, tapi sudah termasuk oke. Ya, dari indukan yang sama keluarnya beda-beda ya. Yang ini keluarnya Matsu Kawabage. Ini berbeda dengan Shiro Usuri, beda sebenarnya dari tipikal pattern suminya ya. Matsu Kawabage biasanya lebih banyak, dia lebih ngeblok kayak begini. Ya, tapi ini memang mirip juga sama Shiro Usuri. Tapi ini salah satu yang favorit saya. Feeling saya ini jantan kalau lihat dari bentuk bodinya. Kemudian dipegang di sininya juga udah kasar dia. Kita lihat deh kalau kita balik. Ya, ini duburnya berlubang, jadi nggak menonjol. Kalau betina kan kalau dia sudah birahi kan dia menonjol, ini enggak. Size-nya kita ukur 46,5, 47 cm, jadi hampir 50 cm lah ya. Dan ini termasuk growth-nya oke, belum umur 1 tahun tapi sudah 47 cm. Keren. Bolong soalnya. Ya. Sini. Sayang kalau lepas lagi. Tadi yang buaya 5 berapa? 54. Sama di kamu segitu juga ya? Saya 54 juga. Ini Cagoi ya, tapi sesama teman-temannya tadi kan ada yang sudah 54 satu angkatan. Ini berapa kita lihat, tadi ada yang 30 cm. Jadi induknya sama, apa ya, dipelihara di kolam yang sama, makanannya yang sama persis, tapi pertumbuhannya juga berbeda-beda ya. Begitulah koi. Jadi memang ada yang bakat pongsor, ada yang bakat kuntet. Tapi oke kualitinya. Ini cagoinya nanti saya lepasin di kolam depan aja. Ada yang mau pelihara, tulis saja di kolom komentar.
Nama saya Irfan di Hobi Koi Salatiga. Will grow di pertumbuhan ikan, kelihatan berisi, tetap ini cepat menyala. Ya, capek juga ya. Jadi kita istirahat dulu. Nanti setelah istirahat ini kita lanjutin sama itu ya, apa susui sama kohaku. Ya. Jadi yang impor. Ada juga yang lokal juga. Kohaku Doijo kita serok juga. Oke. Sejauh ini dari yang sudah kita tangkepin tadi, favorit lo yang mana? Kalau saya sih favorit overall sih tetap ini cagoy wago ya. Oh, yang wago malah ya. Dari proporsi badan, bentuk, terus tone colornya paling bagus menurut saya. Keringnya juga rapi. Keringnya rapi juga gitu ya. Oke. Tadi ukurannya kalau nggak salah 54. 54. Oke. Kalau Wisnu, yang mana favoritnya? Matsuko Bake. Oh, Matsuko Bake. Yang Siro tuh. Oh, yang itu cakep banget itu. Unik ya. Unik ya, bisa begitu. Ya. Siro juga bukan Siro gitu ya. Siro bukan. Dan di kepalanya kayaknya bakal hitam tuh. Belum keluar aja tuh. Mungkin ya. Ya. Unik banget. Ya. Tulangnya juga bagus. Ya. Bentuknya juga bagus. Jantan itu jantan. Ya. Oke. Pecah. Tuh, ini ketangkap lagi, ini black cagoy-nya. Tapi kalau yang tadi itu kan bagoi ya. Ini doijo, bukan, malah ini aragoke. Jadi sisiknya masih penuh ya, seluruh tubuh tapi sisiknya gede-gede. Ini namanya aragoke. Ya, dan sekalian kalau kita lihat dari samping kan kelihatan dia kecoklatannya masih kelihatan ya. Jadi ini sebenarnya cagoy, bukan karasugoi. Ya, ini black cagoy aragoke. Size-nya kita ukur 39 cm, umur 11 bulan. Udah dapat lagi? Udah. Sama persis black cagoy. Kepalanya bocel dikit. Oh, Loading. ya seperti saya bilang, jadi yang warnanya gelap-gelap ini memang dia cenderung lebih penakut, lebih pemalu ya, liar. Yang ngedatengin pakan sih ngedatengin pakan, tapi kalau makan dia cepet banget, langsung pergi lagi, masuk ke dasar kolam lagi gitu. Jadi jarang kelihatan sebenarnya ya kalau ada di kolam. Size-nya kayaknya kurang lebih sama yang tadi, 39 cm. Oke, dua-dua ini saya masukkan ke kolam depan deh. Tadi yang masuk kolam depan udah berapa ya? Udah 2, tambah 2 lagi. Nah, ini umurnya belum setahun tapi kayaknya udah gendong telur ya, jadi perutnya udah kelihatan ngegantung. Nah, ini kecenderungan kohaku betina yang growth-nya cukup cepat, warnanya rada stretching ya kalau dibandingkan sama kohaku yang satunya. Ini warnanya lebih stretching, jadi lebih nggak padat gitu, karena dia tumbuh cepat banget, melar, badannya melar, bahkan kayaknya udah gendong telur ya. Coba udah bisa dibalik belum nih? Ya, ini betina, jadi di sininya menonjol, anusnya menonjol, bahkan kayak udah kayak udah birahi gitu. Ininya udah mulai berwarna kemerahan, pink, hampir 48 setengah lah, 49 cm. Gendut. Sirojinya sih bagus, cuman karena umur 11 bulan udah
apa ya, sudah ngegantung begini perutnya, jadi ya growth-nya terlalu cepat. Ini juga saya mau taruh di dalam pesan. Ojiba. Sebagai ojiba sih rada-rada aneh juga, karena gini, dulu ini abu-abunya itu banyak ya, banyak banget, lebar gitu maksudnya, sementara pattern coklatnya itu cuma sedikit, tapi ternyata warna coklatnya itu lebih kuat, makin lama makin besar, sehingga sekarang malah pattern abu-abunya yang lebih sempit, lebih kecil ya. Tapi sebenarnya kombinasi keduanya kalau dilihat ini cakep banget sebenarnya ya, lihat jaring-jaringnya, retikulasinya istilahnya itu cakep banget. Nah, kalau yang di sisi sebelah kanan ikannya sih malah lebih sedikit lagi, abu-abunya hampir habis ya. Ada kemungkinan sih nanti abu-abunya sih bisa hilang juga. Sama ya, perutnya sudah mulai menggantung ya, segini terlalu cepat. Dewasa kamu ya, betina. Size-nya nggak terlalu gede yang ini, cuman 37 cm. Sementara tadi yang paling panjang kan 54 cm ya. Padahal ini betina loh, tapi ya mungkin karena terlalu cepat dia menjadi dewasa inilah growth-nya jadi kurang cepat ya, mungkin. Tapi yang jelas kan sudah menunjukkan kan tanda-tanda perutnya mulai berisi telur, terus kemudian duburnya juga sudah mulai menonjol dan warnanya juga sudah mulai pink kayak begini gitu. Tanda-tanda kedewasaan. Ada kutilnya ini. Oh enggak nih, bekas patah. Ya, anaknya kan macam-macam ya. Jadi ini Benigoi merah semua, tapi Doichu, jadi memang nggak ada sisik dia. Growth-nya lumayan cepat, jadi lumayan agak stretching juga. Kayaknya betina. Kalau saya raba duburnya betina. Nanti kita lihat kalau udah lebih teler lagi. Kita ukur dulu aja sekarang. 45. Jadi sulit tulang punggungnya patah, tapi nanti tumbuh lagi dia ya. Kita cek lagi seksinya, kita balik nah, bener betina ya, ini duburnya menonjol, jadi perutnya juga sudah mulai isi telur, kelihatan kok dari bentuknya seperti ini. Dan kalau di pencet begini empuk, ini telur, kalau keras ya berarti tumor dia. Jadi yang angkatan sekarang ini yang betina saya lihat rata-rata cepet dia dewasanya ya, cepet. Ini umurnya kan belum 1 tahun ya, yang betina juga udah pada isi telur begini. Yang jantan juga sininya sudah kasar sekali, tutup insangnya sama sirip depannya itu udah pada kasar semua. Ini oke, ini saya suka juga dan saya ingin pelihara ini. Kita lihat nanti bisa seperti apa gedenya. Ya, yang oke, selain yang hasil breeding sendiri ini, nanti beberapa koi yang lain penghuni kolam kita lihat juga ya.
SFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi, dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Oh, terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini susui jelas bukan breeding sendiri, ini dari farmnya kawan kami, jadi impor. Saya juga penasaran sekarang berapa dia size-nya. Bodoh. Oh, jantan juga ini. Oke, ini susui dari Kawakami, Jepang. Kemungkinan besar jantan. Ternyata kita cek, dia benar jantan. Jadi duburnya berlubang gede gini, ini jantan. Oke, jadi kalau sexing ya pertama dari bentuk tubuh sudah bisa kita duga bentuk tubuhnya lebih memanjang, itu jantan. Terus kemudian kalau kita pegang di sininya kasar, tapi ya bukti yang paling jelas kalau sexing ya kita melihat duburnya berapa senti coba. Berapa sih ini? 50, 55, 58. Oke, jadi ini 58 cm sekarang. Lumayan juga growth-nya. Udah biar berenang aja sana. Bentar lagi juga udah sadar kok. Ini nggak benar-benar teler. Dulu 48 cm, nggak tahu sekarang berapa. Ops. Ini Kohaku dari Matsue Farm. Ini adalah keeping kontes merah putih yang tahun 2122. Jadi ini dapatnya dari lelang, dulu ikut lelang keeping kontes merah putih. Dan ini sekarang ikannya dulu 48 cm pada saat datang. Sekarang coba kita ukur berapa senti sekarang. 58 cm, cakep. Saya nggak tahu ini jantan atau betina. Dia sisiknya pecah ya, sisik gayungnya dia pecah begini. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi berebut makanan kemudian kena pinggiran atau apa, tapi ini sih nanti akan nyatu lagi. Kemungkinan besar jantan juga ini. Ya pada saat dilelang memang seksnya belum disebutkan. Patternnya oke banget ya, patternnya bagus. Color oke. Merahnya oke, terus kemudian sirojinya ini juga bagus. Dulu lelang saya dapat berapa ya, Bud? Dulu 11.500 kalau nggak salah. Bukan 15.100. 15.100 ya? Iya. 15.100. Ya dulu di lelang ini 15.100. Ya ini bukan hasil breeding sendiri ya. Ini dari impor dari Jepang, kemudian
Ini materi keeping kontes merah putih kois. Nah, buat yang pada ikut di kontes merah putih ya inilah lawannya lah. Kalian bisa ngintip duluan. Mungkin yang Anda pelihara udah lebih gede, lebih bagus. Liar banget ya. Kayaknya yang ini betina ya. Baik, ini Matsu Kawabage juga ya. Yang tadi memang lebih banyak putihnya, hitamnya tidak terlalu banyak. Kalau ini lebih banyak hitamnya. Dan ya inilah koi development. Ini sebenarnya dulu justru pada saat masih kecil kan putihnya lebih banyak ya. Jadi putihnya lebih banyak, kemudian hitamnya nggak sebanyak ini, tapi lama-lama agak nutup hitamnya. Nah, nanti finishnya seperti apa, ini justru menarik buat saya untuk dipelihara terus. Kita lihat ya, inilah salah satu enaknya kalau kita breeding itu kita bisa mengamati sejak dari kecil sampai besar, jadi kita bisa belajar banyak. Kita lihat juga sirip di sampingnya deh kayak apa. Nih ya, kalau ini sih apa stereotipnya Matsu Kawabage masih kelihatan di kepala ya, kayak apa ya, loreng kayak macan gitu, dan sisiknya yang bagian bawah itu masih ada fukurinya, masih ada jaring-jaringnya gitu. Lebih ke atas, semakin ke atas memang semakin dia pekat, semakin solid warna hitamnya. Tadi udah kita lihat seksnya belum ya? Ini betina ya, jadi duburnya menonjol, dia juga udah isi telur. Sekali lagi ya, yang angkatan sekarang ini umurnya pada belum setahun tapi udah pada dewasa. Saya nggak tahu kalau yang angkatan yang sebelumnya dulu sih nggak secepat ini kok untuk apa ya, untuk isi telur, untuk menjadi dewasa. Size-nya let's see. Empat puluh sembilan cm. Ya dari sisi growth sih oke lah ya, masih termasuk growth-nya cepet karena ini masih tosa. Gimana? Tinggal Dari yang tim tukang serok masih ada yang penasaran pengen dilihat? yang hitam. Oh, yang buat ke depan. Yang buat ke depan. Tinggal satu, Tinggal dua. ya kalau belum ketangkap ya sudah deh itu, karena memang nggak gampang ya, ternyata nyerokin ikan itu nggak gampang. Oke, tarik, angkat biar nggak loncat. Nah, ya ini kita lihat, ini koi bukan hasil breeding sendiri, tapi ini juga bukan impor. Koi nggak harus selalu impor. Kohaku Doitsu, kita lihat. Mana? Very beautiful ya, Kohaku Doitsu ini. Saya suka. Ini bukan dari Jepang, tapi ini produksi lokal. Ini dari Sidoarjo, dari Ripun Nirwana jantan. Saya lupa pada saat beli ukuran berapa. Sekarang ukuran berapa kita lihat aja. Kita ukur. Sekarang sih 50 50 cm lebih dikit. Dan ini mau bisa gede apa enggak juga enggak penting buat saya, karena koi itu enggak harus selalu gede. Jadi masing-masing koi itu mencapai top performance pada ukurannya masing-masing. Ya ini koi memang top performance-nya sekarang inilah, jadi nggak harus selalu gede.
Jadi memang saya beli ini tidak untuk berharap koi ini menjadi jumbo yang gede banget, memang enggak itu. Ya kalau kita lihat benihnya bagus, ya memang cuman sekarang ini serojinya sedikit agak kurang bersih, kurang putih banget. Ini karena kena pakan color juga ya. Nah, jadi kalau Anda punya Kohako, pakan color itu perlu, tetapi juga harus seimbang. Kalau terlalu banyak, sirojinya pun ikut rada menguning. Colornya bagus dan patternnya itu simple banget. Ada 4 step. Jadi Yondan namanya, jadi 4 step. Dan almost perfect lah kalau dari sisi pattern. Jadinya cakep. Ya, koi ini harganya berapa? Mungkin Anda penasaran, jadi saya kasih tahu aja. Jadi saya beli koi ini harganya 9 juta. Tapi termasuk penitipan selama beberapa bulan, terus kemudian handling dan segala macamnya lah ya. Jadi 9 juta itu enggak harga ikannya aja. Kalau net harga ikannya 7 juta. Maksudnya koi lokal juga ada yang harganya bagus, semuanya tergantung kepada kualitas. Dan saya juga pelihara koi, ya mana yang bagus aja kita pelihara gitu. Ya begitulah tadi perjuangan kita nangkap ikan, kemudian ngukur-ngukur biar bisa diperlihatkan kepada Anda semuanya. Saya masih basah juga. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Ini ada tuang serok putra dari Cikarang. Ini Wisnu, ini Taman Vida di Bantar Gebang ya. Jadi tetangga-tetangga tiap hari mereka main ke sini sih. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.